Di awal cerita kita diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Jack yang baru saja tiba di kota Legasvi untuk liburan di wisata sebuah desa yang bernama Albay. Jack menaiki becak motor sebagai transportasi lokal di kota tersebut untuk mencapai kota tujuannya. Sesampainya di penginapan yang telah ia pesan sebelumnya, Jack disambut oleh manajer penginapan yang bernama Abner yang kemudian mengantarkan Jack ke kamarnya. Saat ia sedang asik memamerkan keindahan alam kepada teman-temannya melalui video call, perhatian Jack tiba-tiba tertuju kepada seorang gadis di bawah yang sedang muntah-muntah. Lantas Jack pun segera turun untuk menemui gadis tersebut. Namun sayang, setibanya di bawah gadis itu sudah pergi. Merasa kehilangan kesempatan untuk menolong atau sekedar mengetahui apa yang terjadi, Jack kembali ke penginapan. Jack pun lantas menanyakan paket wisata tur yang telah ia pesan kepada Abner. Namun Abner menjelaskan bahwa Jack belum bisa menggunakan paketnya hari ini karena pemandu wisatanya sedang sakit. Jack sedikit merasa kecewa, namun ia mencoba memahami situasinya. Ia kemudian memutuskan untuk menikmati suasana desa Albay dengan berkeliling sendiri, berharap bisa menemukan pengalaman menarik lainnya selama liburannya. Malam harinya Jack tak sengaja melewati sekelompok muda-mudi yang sedang berpesta di halaman rumah. Salah satu gadis yang bernama Lizzie yang memiliki paras cantik tiba-tiba memanggil Jack untuk bergabung dengan mereka. Lizzie bersama teman-temannya sudah nampak geliyengan berat karena terlalu banyak minum. Aktivitas seperti ini sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. Lizzie pun lantas memaksa Jack untuk meminum minuman amer sebagai bagian dari penutup pesta mereka. Hal ini membuat teman-temannya senang dengan kedatangan Jack. Bahkan dalam kondisi keliengan, Lizzie malah menggoda Jack dan mengigau bahwa Jack adalah pacarnya. Perkataan Lizzie ini membuat Jack kaget dan bingung karena dia baru saja mengenal gadis itu. Namun Jack mengerti bahwa Lizzie sedang dalam pengaruh amer yang terlalu banyak. Malam pun semakin larut dan satu persatu teman Lizzie pun pergi meninggalkan Jack berdua saja dengan Lizzie yang sudah tidak sadarkan diri. Di situ Jack sempat mempunyai pemikiran untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas terhadap Lizzie. Namun sebagai pemuda yang baik dan bermoral, Jack memilih menjaga dan menemani Lizzie hingga esok hari. Keesokan harinya ketika Jack terbangun, ia mendapati dirinya sendirian karena Lizzie sudah lebih dulu bangun dan pergi. Jack lantas kembali ke penginapan. Di situ ia diberitahu bahwa pemandu wisatanya sudah siap. Setelah mandi dan bersiap, Jack segera menemui pemandu wisatanya yang ternyata adalah Lizzie. Mereka berdua sama-sama kaget dengan pertemuan ini. Ternyata Lizzie adalah anak pemilik penginapan tersebut dan keponakan dari Abner karena Abner adalah saudara dari ayah Lizzie. Seusai saling berkenalan dengan lebih formal, Lizzie lantas mengajak Jack tur ke tempat wisata di desa tersebut. Dalam perjalanan Jack mengingatkan Lizzie tentang apa yang ia katakan semalam, termasuk perkataannya bahwa Jack adalah pacarannya. Mendengar itu Lizzie sangat terkejut dan malu karena ia tidak apapun yang ia katakan atau lakukan saat sedang tepar. Jack pun menyadari bahwa Lizzie tidak ingat apa-apa tentang kejadian malam itu. Sebagai permintaan maaf atau ketidaknyamanan yang mungkin ia timbulkan, Lizzie berusaha memberikan pengalaman tur yang terbaik bagi Jack. Ia mengajak Jack mengunjungi tempat-tempat wisata yang sangat indah seperti pantai tersembunyi, air terjun yang menakjubkan dan udang tropis yang lebat. Lizzie juga mengenalkan Jack kepada khas kuliner di kota tersebut, mengajak ia mencicipi hidangan lokal yang lezat dan gurih. Malam harinya sepulang dari tur, Lizzie kembali mengajak Jack bergabung dalam pesta minum-minum bersama para temannya. Di sana Lizzie memperkenalkan 4 temannya yang masing-masing bernama Kring, Arnel, Ilo dan Am. Ketika Jack memperkenalkan dirinya sebagai seorang seminaris atau pendeta muda, Lizzie dan teman-temannya pun langsung kaget dan langsung menyembunyikan minuman mereka. Ternyata meskipun mereka sering minum minuman, mereka masih memiliki rasa malu dan sangat menghormati seorang pendeta seperti Jack. Namun Jack menjelaskan bahwa dirinya belum resmi menjadi pendeta karena masih dalam perwalian. Ia masih bisa memilih apakah ingin menjadi pendeta apa tidak. Jack pun lantas mempersilakan Lizzie dan para temannya untuk melanjutkan acara minum-minum mereka karena status Jack masih sama dengan mereka. Tak lama kemudian Lizzie sangat mabuk berat dan dibantu oleh Jack serta Kring untuk kembali ke penginapan.
Tak lama kemudian Lizzie tiba-tiba merasa kebelet ingin buang air kecil. Jack dengan sigap menawarkan untuk menggendong Lizzie agar mereka cepat sampai ke penginapan sudah sangat dekat. Namun karena Lizzie sudah tidak tahan lagi, ia pun akhirnya buang air kecil di gendongan Jack. Pagi harinya Kring sebagai teman yang baik meminta maaf kepada Jack atas kelakuan memalukan Lizzie semalam. Jack dengan santai menjawab bahwa ia tidak mempermasalahkannya, namun ia berpesan agar Lizzie sebaiknya mengurangi hobinya minum. Mendengar ucapan Jack, Kring tertawa sedikit dan berkata bahwa hal itu adalah sesuatu yang mustahil karena di desa ini Lizzie dikenal raja pemabok. Bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkannya dalam hal minum-minum. Kring juga berkata jika Jack tidak percaya, ia bisa menanyakan kepada semua warga yang ada di desa itu. Jack penasaran dan ingin membuktikan perkataan Kring. Jack langsung bertanya kepada semua orang yang ia temui apakah semua itu benar. Setelah mengetahui informasi dari banyak orang, Jack lantas pulang dan menemui Lizzie. Di sana Lizzie terlihat sangat malu untuk bertemu dengan Jack. Setelah semalam ia membasahi punggungnya. Dan disitulah Lizzie berjanji tidak akan mengajak Jack minum-minum lagi. Sebagai gantinya ia mengajak Jack jalan ke tempat wisata berikutnya, yaitu sebuah patung raksasa dan tempat pemandian. Saat mereka sampai di pemandian, Lizzie mengajak Jack mencoba wahana melompat dari ketinggian. Saat ingin memakai rompi pelampung, Jack tidak bisa mengalihkan pandangannya dari tubuh indah Lizzie. Begitu pula Lizzie yang sangat suka ketika melihat perut berotot Jack saat ia membuka bajunya. Setelah menikmati wahana pemandian, Jack dan Lizzie melanjutkan perjalanan mereka ke sebuah tempat wisata bersejarah bernama Goa Hoyopan. Ketika memasuki goa tersebut, Lizzie memberikan banyak pengetahuan sejarah yang sangat berharga kepada Jack. Mereka juga mulai berbagi cerita tentang masa kecil mereka dan hal-hal yang mereka sukai. Di dalam goa mereka sampai di sebuah tempat peristirahatan. Jack pun lantas bertanya kepada Lizzie apakah dia percaya dengan keberadaan Tuhan. Lizzie lantas menjawab bahwa ia sangat percaya pada Tuhan, namun sejauh ini ia merasa belum bisa menjadi orang yang baik. Lizzie lantas menunjukkan kepada Jack sebuah batu yang dikenal sebagai tangan Tuhan yang selalu meneteskan air. Semua warga di situ percaya bahwa jika seseorang berdoa dan menyentuhkan dahinya ke batu tersebut, maka doanya akan terkabul. Mereka berdua pun bergantian melakukan ritual doa tersebut. Malam harinya Lizzie kembali berpesta minum dengan teman-temannya. Namun sesuai dengan janjinya, dia tidak mengajak Jack untuk ikut bersama. Dari luar penginapannya, Jack hanya bisa tersenyum melihat keseruan Lizzie bersama teman-temannya. Dan malam berikutnya Lizzie mendengarkan kisah masa lalu Jack yang sangat pahit. Jack bercerita bahwa saat masih di sekolah dasar ia sering dipukuli oleh ayah tirinya karena nilai ujiannya yang jelek dan juga saat ia terlambat mencuci mobil ayah tirinya. Kejadian yang menyakitkan yang berulang kali ini akhirnya menyebabkan ibu dan ayah tirinya bercerai. Selekas itu Jack diadopsi oleh bibinya yang tinggal di perwalian. Sejak kejadian itu Jack hidup dan diperbesarkan di perwalian serta rajin ibadah dalam beragama. Jack juga bercerita kepada Lizzie bahwa jika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu mengawasi kita dari jauh dan melindungi kita. Kata-kata Jack yang penuh nilai-nilai agama tersebut mulai membuat Lizzie tersentuh dan kagum kepada pemuda agamis seperti Jack. Beberapa hari kemudian dalam kondisi mabok, Lizzie mulai menceritakan kisah masa lalunya kepada Jack dan mengungkapkan alasan mengapa ia bisa menjadi pemabok. Saat dulu masih kecil, Lizzie sangat ingin mendapatkan perhatian dari ayahnya yang memiliki istri baru. Sewaktu SMA, Lizzie belajar dengan tekun demi membanggakan ayahnya. Usahanya tidak sia-sia karena Lizzie berhasil lulus dengan peringkat terbaik dan diterima bekerja di sebuah stasiun televisi. Namun semua pencapaian tersebut tidak juga mendapatkan perhatian ayahnya. Suatu saat ayahnya mengajarkan Lizzie minum minuman Amer dan Lizzie bisa mengalahkan ayahnya serta pamannya dalam perlombaan minum tersebut. Parahnya itulah yang justru dibanggakan oleh ayahnya. Sejak saat itu Lizzie menjadi pemabok paling kuat di desa tersebut dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkannya. Itulah mengapa Lizzie dijuluki sebagai Raja Amer.
Mendengar cerita Lizzie, Jack merasa sangat prihatin dan dengan penuh perhatian ia memberikan bahunya untuk menenangkan Lizzie. Pagi harinya Jack mengajak Lizzie ke gereja. Di sana Jack mendoakan Lizzie agar ia bisa lebih tenang dengan masalah-masa lalunya dan meminta kepada Tuhan agar memberi petunjuk kepada Lizzie untuk menjadi orang yang lebih baik. Doa yang diucapkan Jack membuat Lizzie sangat terharu dan ia mulai menyukainya. Begitu keluar dari gereja, Lizzie malah menerima ajakan teman-temannya untuk pergi minum amer lagi. Malam harinya setelah pesta berakhir, Lizzie menemui Jack sambil menangis mengungkapkan isi hatinya tentang bagaimana ia masih merasa belum bisa menjadi orang baik dan belum benar-benar membanggakan almarhum ayahnya. Di situ Jack lantas menguatkan Lizzie dengan berkata bahwa Lizzie berhak mendapatkan kebahagiaan di masa depan meskipun masa lalunya penuh dengan kegelapan. Ucapan-ucapan Jack itu berhasil membuat Lizzie tersentuh. Untuk pertama kalinya Lizzie akhirnya dengan sukarela mengajak Jack beradu mekanik dan mempersilahkan Jack memasukkan batangnya. Dan esok harinya Abner mengetahui bahwa Jack dan Lizzie telah beradu mekanik semalam dan ia sangat marah kepada mereka berdua. Dan tanpa alasan Abner menganggap hubungan Jack dan Lizzie adalah sebuah kesalahan besar karena Jack adalah seorang calon pendeta muda. Oleh karena itu pamannya melarang hubungan mereka. Dan malam harinya setelah mempertimbangkan dengan matang, Jack mengumpulkan Lizzie beserta teman-temannya. Di depan mereka Jack mengumumkan keputusannya. Ia memutuskan untuk tidak menjadi pendeta dan memilih untuk hidup bersama Lizzie selamanya. Keputusan Jack ini membuat Lizzie sangat bahagia dan juga mendapatkan hati Abner yang telah menjadi seorang paman sekaligus ayah dari Lizzie. Keesokan harinya Jack memutuskan kembali ke Manila guna mengurus semua berkas pengunduran dirinya sebagai pendeta. Saat berada di bandara, Jack bertanya kepada Lizzie apakah ia bersedia menjadi tunangannya. Lizzie kaget karena ia merasa terlalu cepat dan meminta waktu untuk memberi jawaban jika Jack pulang nanti. Jack yang mengerti perasaan Lizzie tidak memaksanya dan berjanji akan kembali setelah urusannya selesai. Dan saat Jack sudah berada di dalam dan bersiap menaiki pesawat yang tak ingin menyesal dan kehilangan, Jack akhirnya menerima lamaran Jack dan setuju menjadi tunangannya. Meskipun sekarang mereka harus menjalani hubungan jarak jauh, Jack selalu berusaha memberikan kejutan romantis untuk Lizzie seperti mengirim bunga yang indah. Ketika mereka sedang teleponan, Jack meminta Lizzie untuk berhenti minum minuman dan menyuruhnya melakukan rehabilitasi. Namun Lizzie terdiam sejenak dan mengatakan bahwa mereka bisa membicarakannya setelah Jack kembali. Beberapa hari setelah berpesta minum, Lizzie dan Kring yang dalam kondisi mabok ditabrak oleh sebuah mobil di tengah jalan. Lizzie mengalami koma selama beberapa minggu dan ketika sudah sadar ia mendapati Kring dan Abner berada di dekatnya. Lizzie segera menanyakan Jack yang tidak datang di situ. Kring memberitahunya bahwa Jack tidak pernah datang menjenguknya. Lizzie pun mengirim chat untuk menanyakan kabarnya, namun chat itu tidak pernah dibalas. Bahkan setelah Lizzie keluar dari rumah sakit, ia masih belum mendapatkan balasan dari Jack. Lizzie juga mencoba mencari informasi tentang Jack di internet tetapi tetap tidak mendapatkan hasil. Hal itu membuat Lizzie sedih dan bingung bertanya-tanya apa yang telah terjadi kepada Jack. Ia merasa sangat sedih mengingat semua janji yang pernah mereka buat. Ketidakpastian dan ketidakmampuan untuk mendapatkan kabar tentang Jack membuat Lizzie merasa kehilangan dan terluka. Dia terus berharap bahwa Jack akan muncul dan memberikan penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Hari-harinya Lizzie merasakan kesedihan dan penyesalan yang mendalam karena tidak mengikuti nasihat Jack untuk berhenti mengkonsumsi amer. Ia merasa bahwa Jack meninggalkannya karena ia yang tidak mau berubah. Dengan tekad bulat Lizzie berjanji untuk berhenti melakukan kebiasaan buruknya, berharap Jack akan kembali kepadanya seperti dulu. Namun harapan Lizzie tidak membuahkan hasil dan Jack tetap tidak memberikan kabar. Merasa putus asa dan tidak mampu mengatasi kesedihannya, Lizzie akhirnya memutuskan untuk meninggalkan desanya dan mencari ketenangan di rumah ibunya. Di bandara, Lizzie menangis tanpa henti menarik perhatian seorang pemuda yang bernama Ben. Beberapa bulan kemudian Lizzie kembali ke desanya bersama Ben yang kini telah menjadi kekasihnya.
Dalam sebuah pertemuan yang dihadiri Kring dan Abner, Ben melamar Lizzie. Lizzie menerima lamaran tersebut dengan sangat bahagia dan momen tersebut disaksikan oleh ibunya melalui telepon. Keesokan harinya saat Lizzie mengurus dokumennya di gereja, ia dikagetkan oleh kehadiran Jack. Ternyata Jack kini telah menjadi seorang pendeta dan bertugas di gereja itu. Lizzie terlihat sangat grogi dan kaget saat berhadapan dengan mantan pacarnya. Ia segera meminta Jack untuk menjelaskan alasan kenapa ia pergi yang mendadak dan menghilang tanpa kabar. Jack lantas menjelaskan penjelasannya dengan nada serius dan penuh penyesalan. Ia mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak ingin meninggalkan Lizzie begitu saja. Setelah menerima kabar dari Kring tentang kecelakaan yang menimpa Lizzie, Jack sudah mempersiapkan diri untuk kembali ke Legazpi. Namun pada saat yang bersamaan penerbangannya dibatalkan sepihak oleh maskapai karena kesalahan teknis yang tak terduga. Dalam keadaan yang sangat mendesak, Jack merasa sangat putus asa. Beruntung seorang orang kaya raya menawarkan bantuan dengan menaiki helikopter pribadinya untuk mengantarkan Jack. Sesampainya di rumah sakit, Jack segera mendapatkan penjelasan dari dokter mengenai kondisi Lizzie yang sangat kritis. Dokter menjelaskan bahwa Lizzie mengalami pendarahan di bagian otak yang membuat harapan untuk kesembuhannya sangat kecil. Jack merasa putus asa mendengar kabar itu. Dengan rasa penyesalan dan kesedihan, ia pergi ke gereja untuk memohon agar Lizzie selamat dari komanya. Di gereja, Jack tidak hanya berdoa untuk kesembuhan Lizzie, ia juga melupakan kemarahannya kepada Tuhan. Ia merasa Tuhan tidak adil karena mengambil orang yang sangat disayanginya. Namun sebagai seorang yang beriman, Jack mulai menyadari posisinya sebagai hamba Tuhan dan mulai menyalahkan dirinya sendiri. Ia merasa apa yang menimpa Lizzie adalah akibat keputusannya yang melawan keyakinannya. Sebagai seorang seminaris yang sudah berniat menjadi pendeta, Jack merasa bahwa Tuhan lebih memilihnya untuk tetap menjadi pendeta daripada menjadikannya kekasih Lizzie. Tak henti-hentinya Jack terus berdoa untuk kesembuhan Lizzie hingga keajaiban terjadi ketika dokter memberi kabar bahwa kondisi Lizzie terlihat membaik yang seketika pada saat itu juga. Kabar itu membawa kebahagiaan bagi Jack, tetapi dengan berat hati ia harus meninggalkan Lizzie untuk melanjutkan perjalanan hidupnya. Di situ Lizzie mengetahui alasan dibalik kepergian Jack dan merasa sangat sedih. Beberapa minggu kemudian, pernikahan Lizzie dan Ben pun dilangsungkan di gereja tempat Jack bertugas. Dalam suasana yang mengharukan, Jack sebagai pendeta menikahkan Lizzie dengan pria pilihan hatinya. Dan film pun selesai.